kepada saya, Iya, ya. nggak apa-apa, Dan Pak. saya Orang ketika berhak Anda kok, punya ada hak statement tidak masing-masing. mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan lewat kantor hukum Paratabas. Ya itu udah saya Ketika serahkan kuasa saudara hukum saya, tetap Pak. dalam pendirian begini, saya sebagai saudara Anda, satu nusa, satu bangsa, saya memperingatkan Anda dalam masalah besar. Memperingatkan ya, sama dengan somasi saya. Undang-undangnya apa, pasalnya berapa sudah cantumkan di situ. Jadi kalau saya di sini membela Agus, ya saya membela Agus, dan Ya, saya membela semua orang klien-klien berhak, saya. Pak. Saya sudah bertemu kemarin Ya, ya, semua dan berhak. siap melaporkan Anda. Anda telah membuat surat kesepakatan kepada seluruh tim Anda, karyawan Anda, untuk tidak membuka ke publik, dan dokumennya sudah dari saya. Itu dokumen apa? Perjanjian hukum apa Anda membatasi orang untuk berarti Anda ketakutan atau gimana? Kita akan buktikan itu semuanya ya. Iya, Kan saya sudah aturannya. sebut ya dari beberapa Ya. kasus angkot yang kebakar di Malang ya. Ya, Juga silakan. kasus ODGJ yang lain. Itu juga ada donasi yang masuk, Anda Ya. malah tidak memberikan. Kata Baik, siapa? Kata baik, buktinya ya. lengkap di saya. Baik, Dan silakan, kita tunggu Pak. saja proses hukumnya. Kalau cara Anda cara begini berarti Anda menantang saya untuk membongkar semua tentang Novi ya. Baik, Tentang Pak. NP. Siap, Itu saya akan siap, lakukan. siap. Tapi Baik. kalau Anda di sini berbicara baik-baik, meminta Agus untuk meminta maaf, saya akan suruh minta maaf. Ketika mau baik-baik dengan Denny Sumargo, kita pertemuan kapan setelah klarifikasi, kita selesaikan secara baik-baik. Oke. Jadi tidak Udah ya, repot Pak. Udah masyarakat lebih, Pak. tergiring Saya mau opini tidur sana ke juga sini. nih. Saya udah baik tujuannya Ya. begitu. Tetapi Udah, boleh sayang saya? ya, karena saya juga Bos. bukan lawyer kaleng-kaleng. Katanya Iya, saya pansos, Bapak. katanya saya dituduh apa segala macam sama Siap, saudara. siap, Saya siap. ini lawyer nasional, Mbak. Dan Iya, orang Pak. sudah banyak yang Siap. mengenal saya. Siap, Maka hormat. sudah banyak orang-orang yang nggak bisa disebut Siap. namanya, orang-orang yang Mantap. kontra dengan Anda dan memiliki barang bukti dan akan Mantap, melanjutkan mantap. pelaporan-pelaporan Masya Allah, yang turut tabarakallah. terhambat dengan pengancaman Ya. Anda. Boleh nanya nggak, Bang Anda Adel? pernah mengatakan Bang Adel? Buat saya sekalian, Pak. Silakan, Pak. Ya. Sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih. Kalau mau dicek sampai ke pengasuh-pengasuh saya pun kita bersedia, Pak. Ya. Camkan itu, Pak. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, hanya ranah itu aja, Pak. Nggak usah sampai ranah-ranah yang lain. Ya, Bapak juga punya istri, Bapak mungkin punya anak perempuan, tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara. Apalagi Bapak seorang laki-laki. Gitu, ya. Masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu? Ini saya suaranya gemetar karena saya dari tadi menahan ya. Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa kok jadi seperti ini gitu loh. Harusnya Bapak sebagai pengacara itu melakukan hal baik dan benar sesuai dengan sumpah Bapak. Tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan rules yang benar. Mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Maaf Pak, saya juga di sini hanya orang biasa Pak, ya. Maafkan kesalahan saya. Saya di sini hanya relawan, pekerja jalanan Pak. Saya kerja di jalan, bantu-bantu ODGJ yang terlantar Pak. Itu ODGJ yang pada di jalan saya mandiin Pak. Saya layakin Pak dengan uang saya pribadi Pak, ya. Dengan uang saya pribadi, saya tekankan itu, ya. Jadi kalau mau diaudit, saya siap demi Allah, demi Rasulullah, saya siap Pak. Ya. Jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit Pak. Rulesnya Pak, rulesnya di mana? Dinas sosial, panggil dinas sosial Pak, wilayah saya Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana Pak. Seorang laki-laki pengacara lagi, luar biasa, subhanallah. Itu, ya. Saya diam dari kemarin bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin bukan saya takut Pak. Saya tidak takut sama siapapun Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian Pak. Saya nggak takut karena saya benar. Ya, mau audit admin saya atas nama Bu Popi, sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek Pak, mau apa? Open donasi Gunung Semeru atau apa Pak? Silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun, ya. Jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh, Pak. Ya, itu aja sih. Mbak Novi, ini saya mau ini ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Erdilo kan
rencana beliau ada niatan mau tabayun kata sebelum masuk laporan. Kira-kira tanggapannya Mbak Novi dengan niat baik Bang Herdilau tabayun itu gimana Mbak Novi? Saya maaf Bapak, saya tidak bisa berstatement untuk saat ini. Oke, siap. Karena saya pun punya kuasa hukum yang saya harus hargai keputusannya seperti apa. Tapi jangan lupa ingat ya, besok akan kita share klarifikasi dan kita nggak gila pansos. Masuk-masuk TV ngapain? Ya, saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebriti. Apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat sepakat dengan pernyataan dari Mbak Novi yang ditujukan kepada Herdilau yang mulutnya cerewet seperti pantat ayam ini. Seorang laki-laki yang tidak mampu untuk menjaga reputasi dirinya sebagai seorang lawyer. Mungkin inilah yang bisa kita saksikan bersama-sama. Sosok manusia yang katanya lawyer internasional, yang katanya lawyer yang punya integritas, tetapi setiap kali mengeluarkan pernyataan, semuanya blunder. Sangat disayangkan. Seorang lawyer, tetapi mulutnya, omongannya mencela-mencela. Seorang lawyer, tetapi tidak konsisten dalam menyelesaikan sebuah kasus. Apa kira-kira yang bisa diharapkan kalau memang ada lawyer di bangsa ini yang punya kualitas dan integritasnya seperti ini? Tidak Farhad Abbas, tidak juga Herdilau. Ternyata sama-sama kualitasnya. Dalam rekaman suara tadi adalah sebuah diskusi di mana Herdilau dia tidak konsisten untuk menjalankan amanat surat kuasa yang diserahkan dari Agus Salim sekeluarga. Karena semua orang mengetahui surat kuasa yang ditujukan kepada Farhad Abbas dan juga Herdilau selaku pengacara dari Agus Salim ini adalah tentang persoalan donasi. Tidak ada sangkut pautnya tentang persoalan narkoboi ataupun hal-hal lain ataupun aib pribadinya seorang Pratiwi Novianti. Sehingga tadi ketika Mbak Novi dengan nada yang begitu gemetar mengecam keras si Herdilau ini, tak ada satu kata pun yang dia berani ungkapkan. Disinilah kita jadinya semakin tahu siapa itu sebenarnya Herdilau yang menantang John LBF dengan nominal 5 miliar itu. Apakah manusia seperti ini pantas untuk kita acungi jempol? Boleh kita acungi jempol tapi jangan ke atas, balik aja ke bawah. Karena sangat disayangkan seorang lawyer yang tidak mampu untuk menunjukkan kualitas dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengacara. Lawyer yang mungkin lebih tepatnya kita sebut sebagai pansos. Di mana ada berita viral, di situ ada Farhad Abbas. Di mana ada berita viral, di situ ada Herdilau. Sangat memalukan. Mari kita simak lagi. Kali ini kita akan mendengarkan pernyataan dari Togar Situmorang yang meradang ke Agus Salim yang membuat perjanjian antar mulut sekalipun yang dilakukan oleh Teh Novi tidak salah. Mari kita simak bersama-sama. Dari perbuatan haram yang lo lakukan, ya dong, fair dong. Ketika ada penyelewengan itu, maka Wajib dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, ya bisa dilapori sama pemilik donasi. Gitu. Bang, intinya donasi itu tidak boleh ada penyalahgunaan. Tidak boleh. Harus memang Sesuai dipergunakan dengan tujuan peruntukan. utama itu. Sesuai dengan peruntukan. Peruntukannya untuk berobat, selesaikan dulu perobatannya. Kalau pengobatan udah selesai, kamu mau beli mobil, buka warung, mau ke Amerika, terserah. Tapi yang pertamanya dulu, selesaikan dulu kewajibannya. Gitu loh. Kalau kewajibannya udah selesai, lo mau B, mau C, mau D,
sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi masalah pokoknya kelar dulu, itu maksudnya. Oh, Jadi jangan dipelintir-pelintir. Kalau sudah uang di tangan kita, itu haknya kita, itu nggak benar. Itu sesat lah. Bang, terakhir Bang, ada yang ingin disampaikan Bang untuk orang sana Bang? Nah, kalau saya terkait permasalahan ini hanya satu. Tadi kan awalnya kemanusiaan. Ya, kenapa nggak diselesaikan aja secara kemanusiaan? Dan kalau memang Agus sudah tidak mau lagi diurus sama Novi, menyatakan aja, declare, oke Mbak Novi, saya terima kasih, saya tidak lagi dibutuhkan untuk donasi-donasi. Saya akan buka open donasi sendiri. Selesai, dan si Novi biarkan berjalan, move on. Untuk apa diperpanjang laporan polisi? Untuk apa saya tanya? Orang tadi awalnya kemanusiaan kok. Yang tahu itu adalah antara Agus sama si Novi. Tidak ada gunanya pakai surat pernyataan, surat perjanjian. Lisan itu sudah merupakan hukum bagi mereka berdua. Kadang-kadang pengacara juga ngawur. Dibilang apa? Kan nggak ada perjanjian. Ya elah, gimana mau berbuat perjanjian yang satu matanya dalam keadaan sakit? Iya kan? Itu logika-logika itu coba tolong dibangun supaya tidak membuat pernyataan-pernyataan yang tambah menyesatkan itu loh. Oke, terima kasih Bang Togar. Mantap tuh. Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Oke, bener ya, kita pegang omongannya nih. Ingat guys, pegang omongan ini orang. Laki-laki, itu yang dipegang apa? Omongannya jadi jangan kabur. Tag John LBF sekarang juga guys. Tag John LBF, suruh terima tantangan bapak-bapak ini. Karena gue yakin banget Tenovi itu gak bakal bisa dipenjara. Karena atas dasar apa? Atas dasar apa Tenovi itu bisa dituntut terus masuk penjara? Atas dasar apa gue tanya? Sumpah ya, lebih pintaran pengacara dukun ini nih daripada pengacara sana. Kalau mengarahkan kepada pidana nggak bisa. Penggelapan dari mana? Kalau yayasan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan yayasan itu uangnya nggak bisa diaudit. Kan akhirnya Agus sendiri yang menyerahkan uang itu ke yayasan. Agus juga ya tanda tangan di bank tanpa adanya ancaman dan paksaan. Karena gue yakin banget mungkin Agus di situ kayak ngerasa, aduh netizen ngehujat gue nih, ya udahlah serahkan aja lah uangnya ke yayasan. Tiba-tiba ada pahlawan kesiangan Farhad Abbas sama siapa nih namanya satu, gue lupa lagi tuh namanya. Yang tadinya Agus sudah ikhlas, legowo menerima. Semenjak ada mereka ini nih, semenjak ada mereka ini nih, Agus jadi tiba-tiba berubah gitu loh. Sekarang Agus sedih, tiba-tiba Agus melapor. Udahlah Agus, please stop, jangan dengerin omongan dari luar. Dan buat bapak-bapak yang tadi, ingat janjinya. Kalau Tenovi gak bisa masuk penjara, berhenti jadi lawyer. Berhenti gak jadi lawyer. Dan ingat 5 miliarnya kasih John LBF. Dan John LBF juga jangan lupa nih sama kita-kita nih, kasih gue 1M atau 2M boleh lah. Gue baru tahu guys, gue baru tahu dari sosial media yang lain alias Twitter kayak gitu kan, ternyata Mas Agus nih, aduh, parah banget emang dia tuh Gue baca track recordnya dia sebagai atasan ya, kepada bawahannya, ternyata ceritanya tuh bener-bener kayak, aduh, gue gak ngerti lagi kenapa bisa sikapnya seperti itu ke bawahannya kayak gitu kan. Terus kayak banyak banget yang komen kayak gitu kan di akun sebelah itu. Ya pantesan kalau misalnya si Mas Agus itu kan sampai disiram kayak gitu kan sama air keras. Oh ya pantes sih kayak gitu kan. Gue bukan maksudnya kayak menormalisasi ya sampai orang tuh berbuat kriminal seperti itu. Cuma ya kalau misalnya kalian lagi bekerja nih ya, gue sebagai atasan ya, gue gak akan memperlakukan bawahan gue sampai segitunya sih. Tahu gak sih? Kayak lu berlindung dalam pekerjaan biar lu gak dimarahin, biar bawahan lu aja yang dimarahin. Kayak aduh, ini nggak ada bijaksananya, nggak ada keberaniannya, nggak ada kayak jiwa sacrifice-nya lah sebagai atasan. Karena kan kalau misalnya kalian di assign sebagai atasan, kalian kan wajib yang namanya menanggung keputusan, membuat keputusan yang paling benar untuk kebutuhan bisnis selanjutnya. Ya emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat track recordnya ceritanya di Twitter, ngomong sampai belibet, di Twitter itu track recordnya emang si Mas Agus itu tuh emang aduh. Wah parah banget sih emang. Terus kalau misalnya Teteh Novi sampai kayak gitu ya sama ke Mas Agus kayak gitu kan. Wah ya emang sih yang paling parah tuh emang sikapnya si Mas Agus itu gak sih? Jadi waktu hari Jumat kemarin tuh Tenovi datang ke Bandung. Kebetulan saya berdomisili di Bandung, itu bersama tim datang ke Bandung. Ini teman-teman perlu ketahui ya, bahwa yang disomasi itu Tenovi ya. Betul ya? Betul. Salah, harusnya di somasi itu adalah yayasan.
Karena subjek hukum itu di menurut hukum itu ada dua, manusia dan badan hukum. Yayasan itu badan hukum. Yang menguasai uang tersebut bukan Novi, Pak, tapi yayasan. Nah, sekarang kita kaji lebih lanjut bahwa pasal 372 nih akan dilaporkan nih. Kita bahasnya dulu sedikit ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki. Pertanyaan saya, apakah yayasan dalam hal ini memiliki atau menguasai? Memiliki dan menguasai adalah menjadi dua hal yang berbeda. Nah, ini kan saat ini keadaan keuangannya dalam keadaan yang utuh dan menguasai kan? Terus tidak melawan hak. Iya, dan tidak melawan. Sekarang kalau kita mau bicara pemerasan juga di sedikit. Pasal 369, barang siapa, ini kita bicara unsur berunsur ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri. Oke? Sekarang pertanyaannya, pertanyaan saya lagi. Apakah di dalam kasus ini Tenovi dapat dikategorikan sebagai menguntungkan diri sendiri atau yayasannya? Itu bisa atau enggak? Tapi uangnya dalam keadaan yang itu. Kan gitu kan? Nah, terkait soal pencemaran nama baik, mungkin saya ingin bahas itu. Pasal 310, 311 ya. Setiap orang kalau mau nuduh boleh kan? Boleh kan? Orang mau ngomong sembarangan apapun boleh kan? Yang penting dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Tenovi, kemarin waktu saya bahas, Tenovi itu punya di dalam mutasi rekening koran tadi itu, uang tersebut dipergunakan bukan untuk pengobatan mata, kan itu yang selalu dikembar-kembor kan? Nah, sebenarnya saya mau tanya, ini pendapat saya pribadi, saya mau tanya, uang itu kepentingannya untuk apa sih? Pengobatan mata kan? Berarti uangnya dimanapun nggak ada masalah kan? Selama uang tersebut ketika si Agus datang ke rumah sakit, bilnya dibayarkan oleh pihak yayasan, terus masalahnya apa? Betul nggak? Betul kan? Karena itu udah terjadi kemarin waktu Agus, saya lihat WhatsApp-nya itu, Agus tuh istrinya itu nanti pakai bill, jadi udah ditalangin dulu sama istrinya sama keluarganya Agus, langsung kok dibayarin oleh pihak yayasan. Gitu. Nah sekarang soalnya tadi mungkin ya abang sedikit menambahkan senior saya, uang pemberian hadiah maupun hibah, oke? Itu berarti sudah menjadi milik Agus kota Pak. Itu kami setuju. Tapi jangan dilupakan ya bahwa penyerahan uang tersebut dari masyarakat ke rekening yayasan, ke rekening Agus adalah untuk pengobatan mata. Jadi bukan cara berpikir. Oke guys, sangat menarik penjelasan dari lawyernya Prativi Novianti alias Tenovi ini. Baik itu dari Bang Togar Situmorang maupun di cuplikan video yang barusan kita simak. Inilah contoh-contoh lawyer yang bisa mengedukasi kita masyarakat Indonesia. Tidak seperti lawyernya si Agus Salim yang bernama Erdelo dan Farhat Abbas itu. Jujur, seorang lawyer, dia semestinya mengedepankan nilai-nilai solusi dalam sebuah persoalan. Nilai-nilai kebenaran dalam sebuah persoalan. Nilai-nilai keadilan. Bukan seperti Erdelo berkoar-koar dengan menuduh bahwa Prativi Novianti alias Tenovi ini adalah tersandung kasus narkoba. Jujur, ada kesinambungan dari mana? Ketika awalnya menyelesaikan persoalan tentang uang donasi kok tiba-tiba merembet sana sini. Dan inilah yang benar-benar blunder, yang benar-benar membuat persoalan ini semakin panjang. Lalu pada poin yang kedua, saya sangat setuju dengan pernyataan dari kedua lawyer Prativi Novianti alias Tenovi, bahwa uang itu dikuasai oleh yayasan. Sekali lagi, uang itu dikuasai oleh yayasan dan tujuan dari uang itu adalah untuk biaya pengobatan, bukan untuk bayar utang, bukan untuk beli Samsung S23, bukan untuk belanja di online shop dan lain sebagainya. Sekali lagi, penggalangan donasi itu murni untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim, bukan untuk hal-hal yang lain. Siapa sih yang tidak kecewa dan siapa sih yang tidak marah bila pada akhirnya saya memberikan uang kepada anak saya untuk beli makan, tetapi uang itu dia pakai bukan untuk beli makan, tetapi dia mungkin pergi buat yang lain. Pasti sebagai orang tua dia kecewa, pasti sebagai orang tua akan marah. Sama halnya dengan si Agus Salim ini. Uang dari donatur itu bertujuan untuk biaya pengobatan, bukan untuk gunakan yang lain.
Dan yang lebih konyolnya lagi, masalah ini semakin rumit, semakin ribet ketika hadirnya Farhad Abbas, hadirnya RD Law, yang sama sekali tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, yang sama sekali tidak mampu untuk memberikan solusi terhadap persoalan antara Agus dan Tenovi ini. Sehingga tidak heran, banyak masyarakat Indonesia yang menghujat, banyak masyarakat Indonesia yang mengkritik, yang mengungkapkan rasa kekecewaan mereka kepada Agus Salim sekeluarga, bahkan kepada kedua lawyernya ini. Kedua lawyer dari Agus Salim sekeluarga dinilai sebagai lawyer pansos. Saya sangat sepakat dengan pernyataan dari Tenovi tadi. RD Law adalah lawyer pansos, di mana ada berita viral, di situ mereka nongol. Sama halnya pula dengan Farhad Abbas. Kasus di Agus Salim belum selesai, tiba-tiba dia sudah merapat ke Bang Icang. Kira-kira di mana nilai profesionalitas yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia? Sama sekali tidak ada. Mari kita lanjutkan lagi. Pada tahu kasus yang ini kan? Saya turut prihatin, semoga beliau cepat sembuh dan sehat kembali. Saya hanya mau menambahkan aja karena masih banyak pro dan kontra di masyarakat. Yang namanya pengumpulan donasi itu pasti sudah ada temanya. Dalam hal ini adalah temanya untuk penyembuhan beliau sampai betul-betul sembuh. Namun pada kenyataannya donasi tersebut tidak dipakai sebagaimana mestinya. Mungkin ada yang bilang, ya suka-suka dia lah, kan dia udah terima donasi, duitnya mau diapain ya terserah. Nggak gitu konsepnya. Yang namanya donasi itu harus sesuai dengan niat awal pengumpulan donasi tersebut. Jadi mohon maaf nih, orang-orang seperti dia inilah yang membuat para donatur itu menjadi enggan untuk menyumbang karena sudah skeptis duluan. Untuk kedepannya uang donasi, apalagi yang jumlahnya cukup besar, alangkah baiknya disimpan dulu di sebuah lembaga ataupun institusi yang terpercaya dan dibayarkan secara berkala ke penerima donasi sesuai dengan tagihan ataupun invoice yang ditagihkan. Sehingga uang yang keluar tersebut jelas dan transparan dipakai untuk keperluan apa. Jika pengobatan sudah dinyatakan selesai dan ternyata uang donasi masih ada sisa, uang donasi tersebut bisa dialihkan ke penerima donasi yang lain yang sangat membutuhkan. Sehingga manfaatnya akan bertambah terus. Semoga kedepannya tidak ada lagi penyalahgunaan uang donasi agar para donatur terus mau menyumbang tanpa rasa skeptis. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jadi barusan ini, Tenovi itu ada menghubungi aku. Dan dia menanyakan tentang seseorang yang dia nggak pernah kenal sebelumnya. Terus tiba-tiba ngejudge Tenovi ini itu ya. Nah kurang lebih inilah potongan-potongan story perempuan itu. Untuk Tenovi ya, mantan leci nggak usah diladenin teh, bener. So kepinteran lagi, maksud gue kalau misalnya bidangnya udah dileci, udah leci aja. Mbak Leci ada baiknya nggak usah utak-atik urusan si Agus deh, beneran ya. Fokus aja sama Blue Angels Jayapura fokus aja sama eksekutif Bali ceplosan kan. Buat Tenovi semangat, saya tahu perjuangan Tenovi untuk si Agus ini bagaimana ya dari awal. Dan saya ini salah satu orang yang posting untuk menggalang dana open donasinya si Agus ini. Dan saya tahu seorang Pratiwi Novianti kalau udah ngebantu orang tuh kayak gimana. Kalau kalian bilang, alah ngebantuin orang harus dikontenin. Semua yang muncul di YouTube-nya Tenovi, semua yang tayang, itu berdasarkan persetujuan dengan orang yang ada di konten. Kalau misalnya kalian bilang, alah makan duit dari konten, lah namanya YouTuber. Tapi yang jelas saya bisa pastikan Tenovi tidak makan uang donasi. Dia mungkin bisa dapat banyak dari konten-konten YouTube, tapi tidak sepeser pun dia ambil uang dari donasi untuk kepentingan pribadinya. Yang jelas Novi itu amanah. Jadi semua yang kalian sumbangkan itu nyampe ke orang yang dituju. Itu yang penting. Belanja Shopee? Enggak, Agus gak belanja Shopee. Anaknya Wawa belanja sih. Shopee itu dari uang sendiri. Belanja apa sih waktu itu? Nggak tahu saya berapa juga. nilainya? Nggak tahu juga.
itu momen dimana Bang Uya menanyakan tentang uang 98 juta. Karena Mbak Novi memberikan bukti kalau hutang rumah itu tidak sampai 98 juta, tapi sekitar di bawah 50 juta. Dan bukti terbaru, ternyata sisa uangnya itu dipakai untuk belanja online. Makanya Bang Uya nanya, dibelikan apa, berapa, tapi si Wawanya nggak tahu. Aku tuh nggak tahu, seperti itulah. Kalau dipikir-pikir ya, menurut aku, permasalahannya itu berawal dari Mbak Ul. Pak Agus itu nggak mungkin semata-mata ngasih uang dengan jumlah 98 juta kalau tidak ada pembicaraan masalah hutang. Dan yang memanipulasi uang donasi pun ya Mbak Ul. Itu ada buktinya di Mbak Novi. Yang aku heran ya teman-teman, kenapa keluarga Pak Agus itu di setiap podcast tuh berbeda-beda. Maksudnya tuh berbeda-beda dari bahasa tubuhnya, dari cara menyampaikannya, dari mulai tadinya mengemis-ngemis, sedih, sampai ke sangar gitu. Drama semua. Kok bisa gitu loh. Aku yakin deh kalau misalkan mereka itu diundang ke podcastnya artis-artis lain nih, misalkan Bunda Maya, itu pasti lain lagi loh bahasa tubuhnya, lain lagi bagaimana cara penyampaiannya. Terus nanti diundang lagi ke podcastnya Bang Deddy, pasti beda lagi. Heran, bener. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian guna mengupdate perkembangan dari kasusnya Teh Novi bersama Agus Salim. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengedukasi kita semua, terlebih khususnya bisa memberikan kesadaran dan pemahaman kepada kita semua bahwa uang donasi itu tujuan utamanya adalah biaya pengobatan dari si Agus Salim, bukan dipergunakan untuk yang lain. Dan semoga saja penjelasan-penjelasan ini bisa disimak oleh orang-orang yang mungkin selama ini berpihak kepada Agus Salim sekeluarga, ataupun lebih khusus kepada RD Low dan Farhad Abbas. Kalian harus benar-benar menyimak cuplikan video ini agar kalian bisa paham tentang kegunaan uang donasi, konsep uang donasi, kenapa uang donasi itu harus dikuasai oleh pihak yayasan dan lain sebagainya. Yang namanya donasi itu punya mekanisme, punya konsep, dan harus terarah. Di mana Teh Novi pernah mengatakan bahwa saya mau menjaga amanah dari para donatur. Jadi lawyer itu jangan mencela-mencela. Jadi lawyer itu tunjukkan nilai profesionalitas Anda. Jadi lawyer itu tunjukkan kemampuan Anda untuk memberikan solusi, untuk menyelesaikan sebuah kasus dengan cara-cara yang benar dan dengan cara-cara yang adil. Jangan isodele sore tempe. Hari ini kau omong lain, besok kau buat lain. Hari ini kau berada di si A, besok kau sudah lompat ke si B dan lain sebagainya. Jangan seperti benalu. Jangan seperti orang-orang yang tidak konsisten, yang hanya mau mencari popularitas. Kalau memang demikian, alangkah eloknya kau jangan menjadi seorang lawyer. Karena itu hanya memberikan contoh yang buruk kepada kami, masyarakat Indonesia. Mari, semoga saja cuplikan-cuplikan video tentang penjelasan-penjelasan yang begitu luar biasa ini bisa disimak oleh para lawyer dari Agus Salim sekeluarga. Dan juga bisa disimak oleh Agus Salim sekeluarga agar otak-otak mereka yang mabuk dengan uang 1,5 M itu bisa cerah, bisa terang, bisa pintar. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Begitulah kira-kira.